dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Kevin Egan hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI, dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai topik mengenai penguatan partisipasi politik rakyat. Dan pemirsa, inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Partisipasi politik dapat dimaknai sebagai keterlibatan warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bagaimana meningkatkan peran aktif atau partisipasi masyarakat dalam proses politik? Kita akan membahasnya bersama dengan pimpinan fraksi PDIP MPR RI Budiman Sujatmiko dan juga anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Yusius Kuswandana. Pak Yusius dan juga Pak Budiman, terima kasih telah hadir bersama kami. Apa kabar? Ya, baik. Ya. Kalau kita berbicara mengenai partisipasi rakyat dalam proses politik, kita harus mengetahui betul seberapa penting sebetulnya partisipasi rakyat ini. Pak Budiman mungkin. Ya, dalam demokrasi, dalam sistem kedaulatan rakyat, partisipasi politik rakyat itu adalah yang utama. Ya, pendapat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan mereka memilih atau mendukung partai atau calon tertentu dalam pilpres, pilkada dan sebagainya, ya itulah sumber legitimasinya. Tanpa itu dikuatkan, tanpa itu disolidkan, ya sebenarnya legitimasi dari kepemimpinan maupun keterwakilan menjadi berkurang, sangat berkurang. Jadi partisipasi semakin besar, semakin besar keabsahan atau legitimasi. Oke, kalau nggak ada yang milih, nggak ada juga pemerintahan, begitu ya? Ya, kalau nggak ada pemerintahan, bisa saja hanya sudah berapa orang yang milih, secara formal bisa. Yang lebih saya 90% golput, 10% milih. Ya kemudian dihitung yang 10% itu. Secara formal dia sah. Tapi legitimasi politik dan legitimasi sosial menjadi bermasalah kan begitu. Ya. Pak Yusius mungkin mau menambahkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Egan. Saya menambahkan Mas Budi nih. Jadi di forum MPR ini saya kira masyarakat harus bisa memaknai dalam implementatif pemilihan kepala daerah dan proses demokrasi ini. Karena bagaimanapun proses ini partisipasi rakyat dalam memilih kepala daerah ini salah satu daripada pesan pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Implementatif mata rantainya ini kepada pemilihan rakyat diberikan sebuah ruang untuk menseleksi para pemimpinnya. Saya kira di sini jangan dilihat demokrasi ini hanya sekedar kalah dan menang. Justru masyarakat sudah 13 tahun kita ada perubahan Undang-Undang Dasar dari tahun 99, 2000, 2001, 2002. Namun fakta kita sebagai warga bangsa Indonesia, fakta di lapangan, mari rakyat Indonesia terus belajar berdemokrasi, belajar dalam sebuah kesadaran perintah Undang-Undang Dasar bahwa proses melahirkan seorang pemimpin, baik tingkat nasional, presiden, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sekarang melalui keterlibatan partisipasi rakyat. Walaupun untuk pemilihan gubernur dan bupati, pasal 18 ayat 3 dipilih secara demokratis. Demokratis ini bisa langsung, bisa tidak langsung. Memang fakta nih ya, partisipasi publik ini sangat penting, tapi saya juga akan menyebutkan fakta yang begitu penting juga, angka golput kita setiap pemilihan umum juga selalu meningkat nih, Pak Budiman ya. Saya sebutkan, pemilu 1999 angka golput ada di 10-11%, 2004 naik 23-24%, dan kemudian 2009 38 sampai 39%. Nah ini menurut Anda berarti publik tidak menganggap penting dong partisipasi publik, politik terhadap publik, bagaimana? Kenaikan angka golput itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai dua. Apa yang dikatakan Egan bisa jadi benar, tidak menganggap terlalu penting, atau mereka terlalu menganggap penting suara mereka. Ya, mereka menganggap terlalu penting suara mereka. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka menganggap penting suara mereka untuk memilih pemimpin, memilih wakil. Tapi mereka juga sadar selama 5 tahun mereka anggap suara ini nggak dijalankan dengan benar amanat mereka. Sehingga kemudian daripada nanti suaraku yang penting ini dipakai macam-macam, lebih baik aku nggak pakai. Nah,
faktor yang kedua ini misalnya banyak terjadi di berbagai negara yang demokrasinya sudah mapan. Ya. Kesadaran warga sudah kritis. Kayak di Amerika Serikat tingkat golput juga tinggi begitu ya. Nah, bagaimana kita membaca angka-angka tadi? 99 cuma 10%, kemudian naik. Artinya apa? Sebenarnya kesadaran politik warga Indonesia sudah tinggi. Sudah tinggi. Ya, tahun 99 adalah pemilu demokratis pertama. Sehingga kemudian orang ingin menyelamatkan demokrasi, membentuk pemerintahan, membentuk wakil-wakilnya dengan cara mereka terlibat dengan harapan ada perbaikan. Tapi kemudian di dalam perjalanannya kan namanya juga reformasi, tarik ulurnya tinggi, ya. Ada harapan-harapan tidak terpenuhi, ada mimpi-mimpi, ada cita-cita tinggi yang tidak terpenuhi segera, ada yang kemudian tertunda, ada yang memang sampai sekarang masih tertunda. Nah itu kemudian menimbulkan ketika 5 tahun kemudian 2004 menjadi turun, kemudian 2009 menjadi turun. Nah artinya apa? Sebenarnya golput kita lebih baik faktornya adalah punya harapan tinggi, tapi kemudian memang ada proses-proses politik di dalam sistem yang memang cukup rumit, yang tidak cukup dipahami oleh banyak orang, bahwa tidak semua dalam politik ini, dalam demokrasi ini apa yang kita cita-citakan tercapai semua, setidaknya belum bisa dilaksanakan segera dalam waktu cepat. Nah ini sementara kemudian ada pemilu, dan itu kemudian mereka wujudkan karena cita-citaku 100% belum terlaksana, ya aku simpan suaraku. Nah jadi kesadaran iya, tapi pengetahuan detail tentang bahwa demokrasi itu membutuhkan kompromi, negosiasi segala macam, itu yang tidak setiap orang bisa menerima ini. Saya kira itu. Baik, saya akan kepada Pak Yusius untuk menjawab kenapa nih dengan angka golput kita. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya ya. Baik, pemirsa, dialog 4 pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.